Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore. Balik lagi bersama saya di channel tutorial Tescom IQ. Di video kali ini yang akan kita bahas yaitu kita akan mempelajari fungsi shortcut yang penting untuk kalian kuasai di program Microsoft Excel pada sheet ke-80. Seperti apa tutorialnya yang akan kita bahas kali ini, tonton terus videonya. Namun sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan kalian juga bisa share video ini ke keluarga, saudara, teman, dan sahabat dekat kalian. Siapa tahu mereka juga membutuhkannya. Caranya bisa kalian ketik channelnya dengan cara ketik Tescom IQ, dan kalian juga bisa download linknya di bawah kolom deskripsi. Dan saya doakan buat kalian yang sedang menonton video ini, mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberi kemudahan dalam memahami segala sesuatu serta diberi kemurahan rezeki. Oke, baik, daripada lama-lama langsung saja kita buka program Excelnya. Silahkan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Baik, di sini ada 28 shortcut yang terpenting untuk kalian kuasai untuk program Microsoft Excel. Di sini ada 28. Oke, yang pertama akan kita pelajari di shortcut yang pertama, yaitu bagaimana cara membuat layar atau lembar kerja Excel menjadi full screen. Yang pertama di sini ada, kita coba kalian menekan tombol Alt VU. Nah, dia akan untuk layarnya akan diperlebar seperti ini, jadi full screen seperti ini. Ini cara membuat lembar kerja Excel menjadi full screen. Ini yang pertama. Kemudian untuk mengembalikannya kalian tekan Escape. Dan di sini juga bisa kalian memanfaatkan Ctrl F1 untuk membuat layar lembar kerja Excel kita menjadi full screen. Ini langkah yang kedua. Kemudian kalian juga bisa menekan tombol Ctrl Shift F1. Maka lembar kerja Excel kita akan sepenuhnya akan menjadi full screen seperti ini. Untuk mengembalikannya kalian tekan Ctrl Shift F1 lagi, dan kembalikan seperti semula kalian tekan Ctrl F1. Nah, dia akan kembali seperti semula. Ini di langkah yang pertama. Selanjutnya di langkah yang kedua, yaitu bagaimana cara menduplikat shape atau gambar. Nah, di sini ada 3 cara ya untuk menduplikat shape atau gambar. Kita akan mencoba untuk shape terlebih dahulu ya. Untuk menduplikatnya kita menggunakan cara yang pertama. Untuk menduplikat bisa kalian menggunakan yang pertama, kalian tekan tombol yang ada pada keyboard, yaitu menekan tombol Ctrl. Nah, seperti ini. Kemudian kita geser ke sebelahnya dan kalian tekan lagi Ctrl Y. Dia akan Ctrl Y lagi. Dia akan diduplikat dan tertata ke samping kanannya. Oke. Bisa kalian menggunakan shortcut yaitu Ctrl Y. Kita kembalikan lagi. Atau kalian juga bisa menggunakan Ctrl F4 ya. Kita coba di sini, kita duplikat lagi ke sebelahnya, kemudian kalian menekan
Ctrl F4 seperti ini. Oke. Nah, dia akan diduplikat ke samping atau sebelahnya lagi ya. Kita kembalikan lagi. Ini di langkah yang kedua untuk menduplikat shape dan gambar. Kemudian yang ketiga untuk menduplikatnya, di sini bisa kalian menggunakan Ctrl D seperti ini. Kan tetapi Ctrl D dia akan menduplikat dalam bentuk yang seperti ini. Ini di langkah yang ketiga. Oke. Selanjutnya di langkah yang kelima. Nah, di sini kita akan menyeleksi sel dengan cepat. Untuk menyeleksi sel dengan cepat, yang pertama kalian memanfaatkan yang kelima. Di sini ada shortcut yang kelima. Kalian manfaatkan tombol shift dan kemudian untuk menyeleksi ke kanan silakan kalian tekan tombol shift kemudian panah kanan. Untuk ke bawah panah kiri, panah bawah. Di sini bebas, panah kiri juga bisa, panah atas untuk menyeleksi selnya bebas. Ini selnya ini akan diseleksi satu persatu, selnya akan diseleksi seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang keenam, di sini kalian akan menyeleksi sel dengan cepat, yaitu dengan cara menekan Ctrl plus Shift dan plus panah kanan, kiri, atas atau juga bawah. Caranya tekan tombolnya yaitu Ctrl kemudian Shift panah kanan. Nah, seperti ini dia akan terseleksi lebih cepat daripada cara yang barusan dengan menekan tombol Shift. Kalau kalian memanfaatkan tombol Ctrl plus Shift dan kemudian panah bawah, dia akan terseleksi datanya. Selnya akan terseleksi lebih cepat daripada menggunakan Shift. Kalau Shift hanya satu persatu saja. Seperti ini. Ini di langkah yang ke-6. Kemudian selanjutnya di langkah yang ke-7, kita akan menyeleksi baris dengan cepat. Di langkah yang ke-7. Oke, untuk menyeleksi baris dengan cepat, kalian yang pertama di sini kalian untuk menyeleksi baris keseluruhan secara keseluruhan, untuk barisnya kalian akan diseleksi dengan cara menekan tombol Shift kemudian tekan tombol spasi, maka barisnya yang akan diseleksi seperti ini. Kita coba lagi di sini, tekan tombol Shift kemudian spasi, maka barisnya yang akan diseleksi. Kemudian untuk menyeleksi kolom, kalian tinggal menekan tombol Ctrl kemudian spasi, maka kolomnya yang akan diseleksi. Misalkan kalian akan menyeleksi yang di sebelahnya, Ctrl kemudian spasi, maka kolomnya yang akan diseleksi. Ini di langkah yang ke-6 ya. Maaf, di langkah yang ke-8. Selanjutnya di langkah yang ke-9, bagaimana cara kita menghapus baris dan kolom. Oke, di sini kalian ini banyak cara untuk menghapus baris dan kolom. Bisa kalian menekan tombol shortcut, yaitu menekan Ctrl dan plus min. Nah, dia akan tampil seperti ini. Silakan kalian pilih. Di sini kalau untuk kolom silakan entry yang kolom, dan jika kalian ingin menghapus barisnya maka entry yang row atau barisnya ini yang di entry, kemudian kalian klik OK. Kita tunggu. Nah, maka pada nomor urut 9 dia akan dihapus untuk barisnya. Kemudian kalian tekan lagi Ctrl min. Nah, akan tampil seperti ini lagi. Kalau kalian ingin menghapus kolomnya, silakan kalian pilih yang kolom, kemudian klik OK, maka kolomnya yang akan dihapus seperti ini. Oke, kita kembalikan.
Ini di langkah yang ke-9. Nah, ada langkah yang lebih cepat di sini untuk menghapus baris dan kolom. Untuk menghapus baris dan kolom bisa kalian seleksi terlebih dahulu. Caranya dengan cara menekan, kalian seleksi terlebih dahulu dengan menekan untuk baris. Kalian untuk baris kalian tekan tombol shift kemudian paste. Setelah terseleksi seperti ini, kalian fungsikan Ctrl min, Ctrl plus min, maka barisnya yang akan terhapus. Untuk menghapusnya bisa kalian lakukan dengan cara menyeleksi terlebih dahulu untuk barisnya. Saya ulangi, shift spasi, maka barisnya yang akan terseleksi setelah menekan tombol shift spasi. Untuk menghapusnya kalian tekan tombol Ctrl min, maka barisnya yang akan terhapus. Kalau untuk kolom, kalian tekan tombol Ctrl spasi, maka kolomnya yang akan terseleksi. Kemudian Ctrl min, maka kolomnya yang akan hilang, akan terhapus. Setelah kalian seleksi kolomnya dan kalian menekan tombol Ctrl min, maka kolomnya yang akan terhapus. Ini di langkah yang ke-9. Kemudian di langkah yang ke-10 di sini kalian akan menginsert baris dan kolom, atau kalian ingin menambah baris atau kolomnya. Untuk menambah baris dan kolom di langkah yang ke-10 ini bisa kalian memanfaatkan shortcut, yaitu dengan cara menekan Ctrl plus shift dan plus. Caranya untuk menginsert baris dan kolom, kalian menekan Ctrl shift dan plus untuk menambah. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Kalau tadi menghapus akan tampil del, di sini. Kalau untuk menambah baris dia akan tampil insert. Nah, silakan kalian yang akan ditambahkan yang mana, row atau kolom. Kalau row ini baris untuk menambah baris, kalau kolom di sini akan menambah kolom. Oke, kita coba yang kolom. Kemudian kalian klik OK. Maka di samping kirinya akan ditambah kolomnya, tabel kolomnya akan ditambah seperti itu. Begitu juga dengan baris. Namun di sini ada cara yang lebih cepat lagi di sini untuk menambah baris dan kolom. Nah, untuk kolom kalian bisa menekan, untuk menambah kolomnya kalian bisa menekan tombol Alt IC di langkah yang ke-11. Kalian menekan tombol Alt IC, maka kolomnya akan ditambah seperti ini. Saya ulangi, kalian tekan tombol Alt IC, maka kolomnya yang akan ditambah pada tabel tersebut. Nah, kalau untuk menambah baris di atasnya, kalian hanya menekan tombol Alt IR, maka barisnya yang di atasnya akan ditambahkan. Saya ulangi, ini di langkah yang ke-11. Tekan tombol Alt IC, kolomnya yang akan ditambah. Kalau menekan tombol Alt IR, maka barisnya yang di atasnya akan ditambahkan. Ini di langkah yang ke-12. Oke, selanjutnya di sini kita akan bagaimana cara merapikan baris dengan memanfaatkan sebuah shortcut agar pekerjaan kita dapat cepat terselesaikan. Oke, di sini saya akan mengambil contoh di data yang ada di sini. Kita blok di sini. Oke, kita ambil segini saja dan kita buat
barisnya seperti ini, berantakan seperti ini, dan kita akan merapikan baris pada tabel tersebut dengan cara memanfaatkan sebuah shortcut. Nah, caranya kita blok terlebih dahulu datanya yang akan kita rapikan, kemudian kita menekan tombol Alt Hoa untuk merapikan baris. Nah, dia akan dirapikan seperti ini. Dia akan disesuaikan dengan teks yang sudah kita ketik. Saya ulangi, kita blok datanya, kemudian tekan tombol Alt Hoa untuk merapikan tabelnya. Nah, oke, ini untuk merapikan baris. Kemudian kalau untuk kolom, untuk merapikannya, oke, untuk merapikan kolom, misalkan di sini kolomnya kita buat seperti ini. Oke. Misalkan kolomnya berantakan seperti ini. Untuk merapikannya, di sini kita blok datanya. Kemudian kalian menekan tombol Alt Hoa. Kita tunggu. Nah, dia akan dirapikan sesuai dengan teks yang sudah kita ketik. Oke, jika masih kurang rapi, silakan kalian tata lagi untuk merapikannya. Oke, ini di langkah yang ke 14. Selanjutnya kita akan memunculkan lambang filter pada tabel yang sedang kita buat. Caranya biasanya kalau untuk menampilkan lambang filter, biasanya kita blok, kemudian kita masuk pada menu com, dan di sini insert. Oke, kita masuk pada menu data, kemudian kita pilih filter, maka dia akan muncul untuk filternya di sini. Ini tanda panah hitam mengarah ke bawah untuk memunculkan lambang filter yang seperti ini. Kita masuk pada menu data, kemudian filter. Nah, kalau kalian untuk memunculkan lambang filter tanpa mengklik data yang di sini, menu data yang ada di atasnya, tinggal kalian menekan tombol kontrol untuk memunculkan lambang filter. Kalian tekan tombol kontrol shift L. Nah, dia akan tampil, lambang filternya seperti ini akan tampil. Untuk menghilangkannya, kalian tekan lagi kontrol shift L. Nah, dia akan hilang. Ini di langkah yang ke-15 dan yang ke-16. Kemudian untuk membuka filter yang sedang kita buka di sini, lebih dengan cara menggunakan shortcut, kalian tinggal memanfaatkan Alt panah bawah. Nah, dia akan muncul yang seperti ini. Atau yang di sini ya, untuk kelasnya kita buka Alt panah bawah. Nah, dengan cara menekan tombol Alt panah bawah, artinya kalian sudah membuka filter yang ada di sini, yang ingin kalian cari di sini. Kita ulangi, Alt panah bawah. Nah, jadi lambang filter ini akan dibuka seperti ini. Ini di langkah yang ke
17. Selanjutnya, bagaimana cara meng-hide kolom dengan cepat? Nah, di sini meng-hide kolom biasanya kalian blok semuanya kolom keseluruhannya di sini, kemudian kalian klik kanan, kemudian pilih hide, baru kolomnya akan di hide. Oke, seperti ini. Kalau kalian ingin menggunakan shortcut, tinggal kalian blok datanya, kemudian kalian tekan tombol Ctrl 0, maka dia akan di hide seperti ini. Untuk memunculkannya kembali, tinggal kalian blok datanya, dua data dari kolom F ke kolom H untuk menampilkan kolom yang G. Caranya kalian blok kedua-duanya di sini, kemudian kalian tekan tombol Add Ocu untuk menampilkannya kembali. Ini di langkah yang ke-19 untuk menampilkan kembali kolom yang sudah kita hide. Nah, selanjutnya di sini di langkah yang ke-20 kita akan menduplikat sheet dengan cara cepat. Caranya biasanya kalian menduplikat sheet. Untuk menduplikat biasanya kalian klik kanan, kemudian kalian pilih move or copy untuk menduplikatnya, kemudian kalian sort ke bawah. Di sini ada move to end, kemudian kalian create checklist create a copy yang di sini, kemudian kalian klik OK. Nah, biasanya untuk menduplikat sheet yang untuk menggandakan sheet yang sudah kita buat, biasanya cara yang kalian lakukan dengan cara yang demikian. Nah, ada yang lebih cepat di sini. Caranya untuk menduplikatnya, kalian klik shortcut yang akan kalian duplikat, kemudian tekan Ctrl dan kalian klik kiri pada mouse dan kalian geser ke sebelahnya. Nah, secara otomatis akan muncul seperti ini. Kalian yes, dia akan diduplikat. Nah, seperti ini, dia akan diduplikat. Ini cara menduplikat sheet. Oke. Lalu selanjutnya di langkah yang ke-21, bagaimana cara menambah sheet baru dan juga bagaimana cara menghapus sheet. Nah, untuk menambah sheet baru, kalian di sini tekan tombol Shift, kemudian kalian tekan F11, maka dia di sebelahnya, di sebelah kirinya, dia akan ditambahkan sheet baru kosong seperti ini. Nah, ini di langkah yang ke berapa ya? Di langkah yang ke-21. Kemudian untuk menghapus sheetnya, di sini misalkan ada sheet yang kosong di sini, untuk menghapusnya kalian tinggal menekan tombol Alt EL. Nah, dia akan terhapus tanpa kalian di sini, tanpa kalian menggunakan klik kanan kemudian del, tanpa menggunakan cara yang demikian. Cukup kalian menekan tombol Alt EL, maka dia akan terhapus. Misalkan di sini banyak. Nah, di sini ada 3 yang akan dihapus. Tinggal kalian klik seperti ini dan kalian tekan tombol Alt EL, dia akan terhapus semuanya. Kalau sheetnya itu banyak, tinggal kalian hapus dengan cara yang demikian. Ini di langkah yang ke-21. Selanjutnya kita akan menavigasi sheet atau pindah dari sheet satu ke sheet yang lainnya. Di sini untuk pindah dari sheet satu ke sheet yang lain,
kalian caranya menekan tombol kontrol, kemudian pick up. Dia akan pindah ke belakang ya. Kalau pick down, kontrol pick down, dia akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Ke seat selanjutnya. Kalau kontrol pick up, saya ulangi, kontrol pick up dia akan bergeser mundur ke belakang. Kalau pick down, kontrol pick down, dia akan bergeser ke sebelahnya, ke depan. Nah, seperti ini. Kemudian di cara yang kedua, untuk menavigasi seat. Misalkan kalian di sini di keyboard kalian, di keyboard laptop kalian, untuk pick up dan pick down-nya di sini gandeng. Nah, apabila pick up dan pick down-nya pada keyboard kalian gandeng, di sini kalian menekan Ctrl plus Fn. Nah, kita coba, kita tes Ctrl plus Fn. Untuk pick up ke kembali. Kalau kontrol pick down, dia akan maju ke depan. Saya ulangi, kontrol plus Fn, kalian tekan pick up, dia akan mundur ke belakang. Kalau kontrol saja pick up, dia akan beralih ke depan seperti ini. Oke, ini di langkah yang ke-22. Selanjutnya, bagaimana cara memunculkan subtotal dengan menggunakan rumus. Untuk memunculkan subtotal, biasanya di sini kalian menggunakan tabel header. Nah, ini untuk memunculkan subtotal, kalian tinggal mengaktifkan tabel headernya. Betapa indah hari ini, ku menanti seorang kekasih yang ini kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, oke. Kalian munculkan tabel headernya terlebih dahulu. Nah, seperti ini kita blok untuk memunculkan tabel header. Kemudian kita blok semuanya datanya. Oke, seperti ini. Biasanya kalau kalian ingin menjumlahkan, mensubtotal data yang sudah kita ketik, di sini ada nominal. Kalau kita menekan tombol Alt sama dengan seperti ini, maka yang hasil adalah jumlahnya, adalah rumus sum yang akan tampil. Nah, seperti ini, rumus sum yang akan tampil. Untuk memunculkan subtotal, kalian buat terlebih dahulu tabel headernya di sini. Kalian buat tabel headernya terlebih dahulu di sini. Kemudian setelah kalian buat tabel header, kalian dengan cara menekan tombol Ctrl T untuk membuat tabel header. Kemudian checklist dan klik OK. Nah, setelah kalian buat tabel header, kita arahkan ke bawah lagi. Oke, kalian tekan tombol Alt sama dengan, maka hasilnya 7 juta. Di sini sekitar berapa ini? 7,15.500.000 ya. Nah, misalkan di sini datanya akan terhapus, akan kita hapus. Maka yang akan terjumlahkan yang ada isi datanya saja. Yang sudah terhapus dia akan hilang. Nah, seperti ini. Dia akan tetap terjumlahkan. Beda lagi dengan kita menggunakan tanpa menggunakan tabel header. Kita geser ke bawah. Kita menekan tombol Alt sama dengan, dia juga akan ditotal seperti ini. Akan tetapi kalau kita menggunakan sum,
atau subtotal, dia akan dihapus. Sorry, di sini kalau kita menggunakan sum, maaf, di sini kita hapus terlebih dahulu. Kalau kita menekan tanpa menggunakan tabel header yang ada di atas dan kita langsung menekan tombol, tombolnya yaitu adalah Alt sama dengan, maka yang akan tampil adalah sum, bukan subtotal. Nah, seperti ini. Yang kita inginkan akan menampilkan sebuah rumus, yaitu rumusnya adalah subtotal. Oke, seperti ini. Maka untuk menampilkan rumus subtotal, maka kalian aktifkan terlebih dahulu untuk tabel headernya, baru dia akan tampil yang namanya subtotal. Dan jika kalian menggunakan rumus sama dengan subtotal seperti ini, subtotal yang seperti ini, maka kalian akan diarahkan yang seperti ini. Ada rumus average, corn A, dan ada rumus mat, dan ada juga rumus produk. Kalau tabel headernya tidak kalian aktifkan, maka yang akan tampil banyak opsi yang seperti ini. Ini sangat membingungkan kita. Jadi untuk menampilkan sebuah subtotal, kalian pastikan tabel headernya kalian aktifkan terlebih dahulu. Oke, ini di langkah yang ke-23. Selanjutnya di langkah yang ke-24 kita akan berpindah dari sel ke sel yang lain. Untuk pindah dari sel ke sel yang lain, kalian misalkan kursor kita, nah ini ya, ini kursor kita berada di bawah yang seperti ini, dan kita akan ke atas. Kalau kita menekan tanda panah, ini sangat lama sekali kalau kita melakukan cara yang demikian. Nah, untuk mau berpindah dari sel ke sel yang lain kursor kita, kalian tinggal menekan tombol kontrol. Misalkan kalian akan pindahkan ke atas, tinggal tekan kontrol panah atas untuk pindah ke atas. Nah, seperti ini. Untuk pindah ke bawah, kalian tekan kontrol panah bawah. Nah, dia akan berpindah ke paling bawah seperti ini. Kalau ke kanan, kalian tekan kontrol panah kanan. Nah, seperti ini. Ini di langkah yang ke-24, dan di langkah yang ke-24 juga kita akan berpindah ke sel A. Misalkan kursor yang sudah kita letakkan berada di sini, di ini ya, di nomor urut ke-24, dan kita pindahkan ke kolom yang A. Dia akan berpindah ke sel A. Caranya kalian tekan tombol Fn home, kalian tekan lagi. Nah, dia akan bergeser ke kolom A. Barisnya tetap di sini, tetapi dia akan berpindah ke baris kolom A. Nah, seperti ini. Kemudian itu cara berpindah dari sel kolom yang lain, akan bergeser ke baris sel A, baris kolom sel A yang ini. Lalu kalau kalian ingin berpindah ke sel yang paling atas, misalkan di sini kita posisinya berada di bawah. Untuk berpindah ke paling atas di huruf A yang pertama, di kolom A yang pertama, di sel A yang pertama, kalian tinggal menekan kontrol. Yang tadi kita menekan Fn plus home, sekarang kalian tekan kontrol Fn plus home, dia akan berpindah ke atas seperti ini. Oke, ini di langkah yang ke-24. Selanjutnya kita akan memberi efek coret pada data. Misalkan ini akan kita beri coret. Biasanya untuk memberi coret, tanda coret, kita masuk ke ke alignment,
kemudian kita pilih sharing to feed yang ini. Sorry. Namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengat, memikul beban yang makin syarat. Untuk memberikan efek coret pada data kita, kita pilih yang kita klik font, kemudian di sini ada subscribe. Nah, untuk kalau subscribe di sini akan memperkecil teks. Nah, seperti ini. Ini subscribe. Kalau superscript dia akan fontnya akan diperkecil dan posisinya berada di atas. Untuk memberi coretan, kita klik kita klik alignment, kemudian kita pilih font dan kita pilih yang ini, stripe yang ini ya. Kemudian kita klik OK. Dia akan diberi tanda coretan seperti ini. Nah, supaya kita tidak masuk ke alignment, untuk mempercepat langkah kita untuk dalam memberi efek coret pada data yang sudah kita ketik. Caranya kita menekan tombol Ctrl 5, maka dia akan diberi tanda coretan yang seperti ini. Saya ulangi, Ctrl 5. Dia akan diberi efek coret pada data yang sudah kita ketik. Ini di langkah yang ke-25. Pengganti klik kanan. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah yang ke-26. Pengganti klik kanan pada mouse. Nah, misalkan kita ingin ada berkepentingan dengan data yang sudah kita ketik, misalkan yang ini ya. Kemudian kita akan klik kanan. Nah, baru dia akan muncul seperti ini. Kalau tanpa kita menggunakan mouse yang ada pada laptop kita atau keyboard kita hanya memfungsikan sebuah shortcut, yaitu menekan tombol Shift F10. Nah, maka dia akan diklik kanan seperti ini. Saya ulangi, klik Shift F10, maka dia akan diklik kanan. Ini di langkah yang ke-26. Selanjutnya berpindah ke file lain di langkah yang ke-27. Sorry ya, yang ini kita gunakan Ctrl Tab dan yang ini Ctrl N. Oke. Kalau kita ingin berpindah ke file lain yang sudah kita jalankan dan kita ingin membuka ke file lain, ada berkepentingan dengan file yang lain. Di sini ada dua file yang sedang kita jalankan. Misalkan kita ada berkepentingan ke file yang satunya lagi dan kita ingin pindah ke file yang satunya, kita tinggal hanya menekan tombol Ctrl Tab. Kita ulangi, Ctrl Tab. Nah, dia akan berpindah ke file yang sudah kita buka. Dari file yang barusan dia akan berpindah. Untuk berpindah lagi ke file yang sudah kita ketik, dan kalau kalian ada berkepentingan, silakan kalian tinggal menekan tombol Ctrl Tab. Dia akan berpindah ke sini, ke file yang satunya lagi. Ini di langkah yang ke-27. Kemudian yang terakhir, kita akan membuka dokumen, kosong. Nah, untuk membuka dokumen kosong dengan memanfaatkan sebuah shortcut, caranya kalian tekan tombol Ctrl N. Nah, dia akan membuka dokumen kosong. Kita pindah dengan cara menekan tombol Ctrl Tab, dia akan berpindah. Kita buka lagi ke dokumen kosong, Ctrl N, dia akan membuka dokumen kosong. Oke,
kita close. Ini di langkah yang ke-28. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorialnya pada malam hari ini. Bagaimana kita memanfaatkan sebuah shortcut yang ada pada keyboard, dan mudah-mudahan ini dapat dijadikan pembelajaran buat kalian, dan mudah-mudahan dapat dijadikan referensi bagi kalian yang membutuhkan. Saya kira cukup sekian untuk tutorialnya, dan perlu saya ingatkan kembali bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah bahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Saya Wahyu Edi Handoko mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali. Sema panengah mapungan nyetrum ka ate tero kendala beremah carana se bisa mangeneng bekna secek ratina edima bengkona dudek terona sengkok kaburu entara ngajeke reng tua pas langsung alamara bekna epentaa tak nampek rante ngodela tak nampek separaben se penting pada iya ayu acelen tak nampek reng di mala tak ngurus anak nasapa demi bekna sengkok bengal asompa jaga beter tang cinta neng eate 100%. Jago ragu